Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Markus 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Firman Tuhan demikian, kita baca 1, 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah artikel yang dimuat di National Geographic pada tahun 1989 pernah memberitakan satu berita yang menakjubkan. Ketika di dalam National Geographic itu diceritakan bahwa setelah kebakaran hutan di Taman Nasional Yellowstone di Amerika saat itu, kita melihat bagaimana di dalam cerita itu menjelaskan bahwa setelah peristiwa kebakaran itu ada seorang penjaga hutan, saudara, itu kemudian memasuki perjalanan itu menuju ke gunung di mana hutan itu telah terbakar untuk melihat kerusakan-kerusakan apa yang terjadi saat itu. Kebakaran yang telah menghanguskan banyak daerah, termasuk tanaman-tanaman, termasuk hewan-hewan peliharaan, semua hampir habis musnah, dibakar oleh api saat itu. Lalu kemudian penjaga itu langkah demi langkah masuk, menelusuri masih adakah benda-benda yang bisa diamati, kemudian bisa diambil dan sebagainya untuk dipelihara dan sebagainya, saudara. Maka terkejutlah ya ketika ia menemukan seekor burung, saudara. Seekor burung yang benar-benar membatu di dalam abu yang bertengger di tanah di bawah pohon. Lalu anehnya ketika dia melihat burung itu yang membatu itu, karena dia ya mungkin kesal lihat benda ini sesuatu yang tidak lagi berarti, lalu kemudian dia mengambil tongkat, saudara. Dia mengambil tongkat itu kemudian untuk menggoyang daripada benda itu, kemudian lalu dia mau jatuhkan burung yang sudah terbakar itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Waktu tongkat itu diletakkan menyentuh daripada burung yang sudah terbakar itu, lalu dari dalamnya itu keluar 3 anak burung yang langsung berterbangan, saudara. Bapak Ibu sekalian, maka tercenganglah penjaga hutan ini, lalu kemudian dia mengamati. Itulah dia kemudian melihat ketika dia memukulnya, 3 anak burung itu kemudian berterbangan. Tetapi yang terjadi adalah sang induk itu yang penuh dengan cinta kasih, yang pada waktu itu sadar akan bencana yang akan terjadi. Lalu dia kemudian membawa anak-anak burung itu pergi ke bawah pohon. Lalu dia kemudian melindungi anak-anaknya itu yang sebentar lagi akan terhisap oleh racun asap-asap kebakaran itu. Lalu kemudian dia bisa terbang, saudara, meninggalkan anak-anaknya. Dia bisa menyelamatkan dirinya dengan pergi. Tapi burung itu tidak melakukan hal itu. Di dalam catatan itu dikatakan bahwa induk burung itu tetap setia memeluk anak-anak burung itu. Maka ketika kobaran api telah tiba dan panas menghanguskan tubuh mungilnya itu, sang induk itu tetap tabah. Ia rela mati agar anak-anak burung yang ada di dalam pelukannya itu tetap hidup. Dan itulah yang terjadi. Ketika induk itu sudah terbakar, tetapi 3 anak burung yang di dalam pelukannya itu tetap hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini begitu menarik untuk mengantar kita masuk dalam perenungan ini. Saudara sekalian, bagi orang Yahudi kuno sampai saat ini, saudara, ketika berbicara tentang Paskah, itu akan mengingatkan mereka tentang sebuah peristiwa.
Paskah itu merupakan perjamuan tahunan untuk apa, saudara? Untuk mengingat saat menentukan dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Paskah, saudara, di dalam bagian yang mereka terus ingat, mengingatkan bahwa dulu mereka pernah diperbudak oleh Firaun, oleh Mesir. 430 tahun mereka ada di Mesir dengan diperbudak, dikurung, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjadi budak saja. Lalu kemudian ada karya Allah yang membebaskan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara sekalian, Paskah akan diingat terus oleh mereka. Di dalam perjamuan tahunan, setiap orang-orang Yahudi, papa-papa orang Yahudi atau ayah orang Yahudi itu akan berdiri, mengangkat roti, mengangkat cawan, lalu menceritakan itu kepada anak-anak mereka. Ingatlah ini peristiwa bahwa dulu nenek moyang kita pernah diperbudak di Mesir, lalu kemudian itu dibebaskan oleh tangan Allah yang kuat. Itu akan terus mereka ingat di dalam peristiwa Paskah. Saudara-saudara sekalian, lebih dari 1000 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, Israel pernah diperbudak oleh Mesir saat itu. Lalu Tuhan kemudian mendatangkan 10 tulah. Tuhan kemudian mendatangkan satu persatu tulah untuk menghakimi dewa-dewa di Mesir, sekaligus untuk mengklaim bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang jauh lebih berkuasa daripada ilah di dalam dunia politeisme saat itu di Mesir. Apa yang dibangga-banggakan orang Mesir, dewa-dewa apa yang dibanggakan oleh Mesir, semua takluk di dalam kuasa Allah. Dan itulah yang Allah pertunjukkan saat itu. Satu persatu tulah itu diturunkan, dan puncak daripada keadilan Allah itu dinyatakan ketika tulah ke-10, kematian anak sulung. Tetapi menariknya, saudara, karena kematian anak sulung ini bukan saja untuk orang Mesir, tapi juga untuk orang Israel. Seluruh orang yang ada di Mesir, termasuk di Goshen itu, akan mengalami keadilan yang sama. Itu sebabnya, saudara, kita melihat apa yang terjadi. Allah akan menyatakan keadilannya, dan keadilannya itu seluruhnya akan ditimpahkan kepada orang-orangnya di Mesir. Dan menariknya, bukan saja manusia, termasuk hewan pun akan dimatikan. Saudara-saudara sekalian, maka apa yang terjadi? Di dalam kemudian murka Allah, keadilan Allah yang akan dinyatakan itulah kemudian, agar terhindar daripada kematian itu, bangsa Israel kemudian harus mengorbankan seekor anak domba yang tidak bercacat. Lalu kemudian darahnya itu dioleskan di 2 tiang pintu dan di ambang atas rumah mereka. Untuk apa, saudara? Tanda ini perlambangan bahwa iman mereka kepada Allah. Iman mereka kepada Allah ditandai dengan mengoleskan itu, darah anak domba itu yang tak bercacat di 2 tiang pintu dan ambang atas rumah. Saudara-saudara sekalian, ketika keadilan Allah mulai dijalankan saat itu, akan ada perlindungan di balik penggantian. Di balik darah domba yang dioleskan di tiang pintu rumah tersebut, kematian itu akan terlewatkan di rumah itu. Itu sebabnya, saudara, di dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai Passover, melewati. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal dalam istilah Paskah. Bahasa Ibrani Pesach, begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa yang terjadi saat itu? Malam yang mencekam itu kemudian terdengarlah tangisan demi tangisan di Mesir. Di rumah tetangga terdengar orang menangis karena anak sulungnya mati. Di sana terdengar anak sulungnya juga mati, menangis anak orang-orang yang ada di dalamnya. Terdengarlah tangisan yang begitu sangat mencengangkan pada malam hari itu. Tapi di rumah-rumah Israel yang ada darah dioleskan di tiang pintu dan ambang atas rumah itu tidak terjadi kematian. Karena sudah ada darah pengganti yang sudah dioleskan di tiang pintu dan ambang rumah itu. Tidak ada satupun anak sulung Israel yang mati karena mereka mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan. Maka disitulah ketika peristiwa 10 tulah itu terjadi, Firaun sudah tidak tahan. Firaun menyuruh mereka cepat-cepat untuk pergi dari Mesir karena sudah tidak tahan lagi. Maka malam hari itu, saudara,
Mereka bergegas-gegas segera akan meninggalkan Mesir. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Sebelum pembebasan itu terlaksana, sebelum mereka akan keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh mereka mengadakan Paskah. Mari kita coba lihat di dalam bagian ini, saudara. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal 12. Kita lihat ayat yang ke-11. Keluaran pasal 12 ayat 11. Saya bacakan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Setelah itu peristiwa pembebasan pun dijalankan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka setiap tahun perjamuan Paskah itu dilakukan untuk mengingat akan karya penyelamatan ini bagi Israel, yang mereka biasa kenal dengan peristiwa Eksodus, yang kemudian merupakan saat yang paling penting bagi kehidupan bangsa Israel. Maka itulah kemudian konteks itulah kemudian diambil oleh Tuhan Yesus pada hidangan malam, perjamuan malam itu. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus akan menjelaskan ini kembali kepada mereka, para murid. Bapak Ibu sekalian, sebelum malam itu kita lihat di perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya menceritakan Yesus telah mengirim 2 muridnya ke kota untuk bertemu dengan seorang pria yang telah diatur sebelumnya, yang akan membawakan di air dan mengikutinya ke rumahnya, dan di sana untuk membuat persiapan di ruang atas itu untuk merayakan perjamuan Paskah. Dan saudara-saudara, bagaimana kita mengerti perjanjian baru itu? Tentu kita mesti melihat juga di dalam kacamata perjanjian lama. Bagaimana kita mengerti makna dalam perjanjian lama yang masih ada bayang-bayang itu, kita mesti melihatnya di dalam terang perjanjian baru. Itu sebabnya ketika kita mulai masuk merenungkan bersama apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentu kita akan melihat terangnya itu di dalam perjanjian lama. Mari satu persatu kita akan melihatnya pada sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian Tuhan Yesus memimpin perjamuan Paskah dengan para murid, dan Injil Markus menceritakan apa yang terjadi. Ayat 22, 23, 24, dan 25. Mari kita masuk ayat per ayat ini. Di dalam ayat yang ke-22, saudara, di sana kemudian dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini kemudian menjadi satu kalimat revolusioner bagi para murid. Para murid tentu akan kaget sebagai banyaknya, karena mayoritas mereka adalah orang-orang Yahudi saat itu. Apa yang telah mencengangkan mereka, saudara? Di dalam tradisi mereka, saudara, turun-temurun akan diceritakan ada roti, ada anggur. Tetapi itu hanya melambangkan saja bahwa inilah karya Allah. Inilah pengingat akan karya Allah. Tetapi sekarang, saudara, sekarang Yesus memberikan satu kalimat revolusioner. Ada satu perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Sekarang Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Kalau di perjanjian lama masih belum mengerti apakah yang dimaksud daripada roti itu, lalu sekarang Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Kalau orang-orang di perjanjian lama hanya mengerti tentang roti sebagai simbol pengingat saja, tapi sekarang wujudnya sudah ada, inilah tubuhku. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini menjadi sesuatu hal yang telah membuat kemudian satu pemahaman yang terbuka bagi mereka, bahwa yang dimaksud di dalam perjanjian lama roti itu sebetulnya sedang merujuk dengan seseorang yang sedang ada di depan mereka. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali untuk kita terus renungkan. Kalimat ini begitu sangat penting bagi mereka. Apa yang menjadi bayang-bayang, apa yang masih kabur di perjanjian lama, sekarang Kristus bukakan bahwa inilah tubuhku. Lalu menarik Bapak Ibu sekalian ketika kita memikirkan, merenungkan kembali ayat yang ke-22. Dikatakan di situ Yesus mengambil roti. Ini adalah satu langkah inisiatif Allah terlebih dahulu. Dan di dalam teologi reform, di dalam Alkitab kita terus akan diingatkan bahwa Allah lah yang melakukan terlebih dahulu, Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. From above,
bukan from below, tapi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Segala sesuatu dimulai dari inisiatif Allah. Manusia yang berespon. Itu sebabnya ketika mulailah penggambaran tentang karya penyelamatan itu dimulai daripada inisiatif Allah terlebih dahulu. Di dalam bagian ini katakan Yesus mengambil roti. Tidak ada di ayat ini mengatakan Yesus itu menerima roti dari para murid. No, tidak, saudara. Bukan Yesus menerima roti daripada murid, tetapi Yesus yang mengambil roti itu. Apa makna ini semua, saudara? Mari kita buka lagi Injil Yohanes 6 ayat 11 untuk menjelaskan atau melihat lebih jelas lagi, saudara. Kalimat ini juga sama, saudara, ketika Injil Yohanes menceritakan itu, ketika bagian ini menceritakan tentang peristiwa Yesus bersama dengan para murid. Yohanes pasal 6, saudara. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Ketika peristiwa pemberian makan 5.000 orang, Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-11, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah satu penggambaran apa yang Yesus lakukan, yang mengambil roti itu dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, ambillah, ambillah. Saudara-saudara sekalian, kata kerja ambillah ini begitu penting bagi para murid. Yesus berkata ambillah. Dia memberitahukan bahwa mereka harus mengambil apa yang dia lakukan bagi mereka. Mereka harus menerima secara aktif. Mereka harus memakannya, mengambil dan memakan. Mereka harus sadar. Mereka mengambil karena mereka percaya inilah sebenarnya yang mereka butuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan sekali lagi keterkejutan ini. Bagi para murid, ketika simbol-simbol pengingat ini yang diceritakan di perjanjian lama itu turun-temurun bagi anak cucu Israel, sekarang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Dia keluar dari kebiasaannya telah dijalankan dari generasi ke generasi. Yesus kemudian menunjukkan roti pada mereka dan berkata, inilah tubuhku. Apa artinya? Yesus ingin berkata, inilah roti dari penderitaanku. Inilah roti dari kesusahan kesengsaraanku. Kalau dulu Tuhan yang memimpin kalian keluar dari Mesir, Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, sekarang aku akan memimpin peristiwa Eksodus yang paling utama untuk membawa kalian kepada keselamatan dari perbudakan yang paling utama. Saudara, Yesus sekarang menjadi pemimpin yang akan menjelaskan kepada para muridnya bahwa aku sekarang yang akan memimpin Paskah. Aku sekarang yang akan memimpin kalian. Dan lihatlah, ketika penggambaran itu dijelaskan kepada mereka, dan kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Keluaran menjelaskan tadi, sebelum Tuhan akan membebaskan bangsa Israel, mereka terlebih dahulu mengadakan Paskah. Dan sekarang Paskah kemudian dipimpin oleh Tuhan Yesus pada malam itu. Dan setelah itu barulah pembebasan yang nanti akan dilaksanakan itu di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya memahami ini. Roti itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Yesus berkata, inilah, ambillah, inilah tubuhku. Tubuh yang akan dimatikan untuk orang yang percaya. Kematian yang mendekat itu telah diberitahukan terlebih dahulu bagi mereka. Ayat 23, saudara. Dikatakan di dalam bagian itu, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sekarang saudara, Yesus masuk lebih dalam lagi setelah menjelaskan roti itu. Dia kembali mengambil cawan. Dia mengambil cawan. Dia kemudian mengucap syukur. Lalu kemudian membagikan kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Saudara-saudara sekalian, lihatlah tindakan minum bersama
di dalam satu cawan itu. Yesus berkata bahwa untuk mengingat dia, para murid dan semua orang percaya kepadanya harus makan roti dan minum itu bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, lihatlah, ada kata darah perjanjian di sana yang kembali akan mengingatkan mereka betapa pentingnya tentang darah perjanjian ini di perjanjian lama. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Alkitab, sumpah biasanya dijalankan dengan serius dan secara harfiah itu harus ada darah. Darah itu seperti kayak stempel untuk mengesahkan sebuah kontrak perjanjian, saudara. Maka di dalam bagian ini kita melihat untuk membuat suatu perjanjian, suatu relasi itu kemudian dibangun dengan sungguh-sungguh antara seseorang dengan pihak lain, seperti menandatangani suatu kontrak, dan itu harus ditegaskan, diteguhkan dengan adanya darah. Itu sebabnya saudara, perjanjian ini didirikan untuk kemudian bagaimana satu perlambangan keseriusan itu ditandai dengan adanya darah. Mari kita coba lihat contohnya, misalnya dalam Kejadian 15, saudara. Kejadian pasal yang ke-15, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Kejadian 15, kita lihat. Saya bacakan ayat 19, ayat 9 maksudnya. Kejadian 15 ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Lalu kita baca lagi ayat 12 sampai 17. Saya bacakan. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahkan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara, untuk menjawab keraguan Abraham, Tuhan kemudian melewati potongan-potongan tersebut. Saudara, lihatlah dipotong 2, dipotong jadi 2, dan ada satu arahan di sana, mereka menjadi jalan di antara potongan-potongan itu, saudara. Kalau melanggar janji, terkutuk dan mati seperti binatang yang sudah dipotong itu, saudara. Jadi ini begitu serius sekali tentang sumpah itu. Jadi saudara lihat di dalam bagian ini, perjanjian didirikan dan dipastikan melalui membunuh seekor binatang, saudara. Memotongnya menjadi 2, dan berjalan di antara kedua potongan itu saat seseorang menyatakan sumpahnya. Atau dengan kata lain, saudara, seorang harus menumpahkan darah hewan tersebut dan memercikannya pada tubuh orang itu saat mengucapkan janji itu. Bapak Ibu sekalian, itu sama seperti berkata, jika saya tidak memenuhi janji ini, biarlah darah saya yang tertumpah, biarlah saya yang dipotong menjadi 2. Saudara, dalam dunia kuno ini biasanya dipakai, merupakan cara yang sangat jelas dalam membuat ikatan perjanjian itu. Dan itulah kemudian yang dijelaskan kembali oleh Tuhan Yesus ketika dia mengambil cawan itu. Bapak Ibu sekalian, maksud perkataan Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah bagaimana Yesus menjelaskan hasil dari pengorbanannya yang menggantikan itu. Sekarang ada suatu perjanjian baru antara Allah dan kita. Dan sadar dari relasi tersebut ada darah Yesus sendiri. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan lebih jauh lagi tentang darah perjanjian, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Apa arti ini lebih jauh lagi? Yesus sedang menjelaskan kepada para murid
bahwa cawan anggur ini melambangkan darah Yesus. Darah itu akan ditumpahkan. Kalau akan ditumpahkan itu berarti harus ada kematian di sana. Dan Yesus sedang menjelaskan tentang darahnya yang akan ditumpahkan bagi banyak orang. Bapak Ibu, maka jauh daripada itu, sebelum satu penegasan tentang perjanjian itu di dalam pemahaman mereka sebagai orang-orang Yahudi, Yesus kembali merujuk apa yang dijelaskan tentang perjanjian itu dari perjanjian lama. Mari kita melihat beberapa ayat di perjanjian lama lagi, saudara. Kisah di Injil Markus ini lebih tepat kemudian kita hubungkan dengan kisah pengumuman perjanjian di Keluaran. Perjanjian Keluaran Exodus itu dari Mesir. Tuhan berjanji kepada Israel di tanah Mesir akan membawa mereka keluar oleh Musa. Dan Allah kemudian akan memberikan perjanjian yang diiringi kemudian dengan janji pembebasan itu. Mari kita lihat kata-kata perjanjian di sana. Kita lihat pertama Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6 ayat 5 dan 7. Keluaran 6 ayat 5 dan 7 saya bacakan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara, bagian pertama ini menunjukkan bagaimana kita melihat Tuhan berjanji kepada Israel akan memberikan, dia akan keluar dari Mesir untuk kemudian masuk ke dalam tanah perjanjian. Lalu kita lihat lagi bagian berikutnya, saudara, tentang janji pembebasan di dalam Keluaran 19. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama ya. Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Allah kemudian berjanji, mereka sungguh-sungguh mendengar firman, mereka berpegang kepada perjanjian, mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari segala bangsa. Tetapi saudara sekalian, maka di dalam bagian inilah kita melihat bagaimana kemudian perjanjian Allah yang diberikan bagi Israel saat itu. Ketika kemudian mereka itu tidak setia kepada Tuhan, mereka telah melanggar kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab Perjanjian Lama mengatakan mereka itu disebut sebagai pelacur rohani yang tidak setia kepada Tuhan lagi. Tapi saudara, lihatlah, ungkapan tentang bagian ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan kembali perjanjian baru itu kepada mereka. Ungkapan perjanjian baru kemudian menyambung daripada janji Allah di dalam Keluaran ini, yang ketika mereka tidak setia, ketika mereka telah mengingkari janjinya itu, tetapi Allah kemudian dari nubuatan Yeremia mengatakan bahwa nanti ada perjanjian baru yang akan diberikan lagi kepada mereka. Mari kita baca Yeremia 31, saudara. Yeremia pasal yang ke-31. Kita baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kita baca bersama-sama Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kita baca 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara masih ingat tadi ya, Keluaran pasal 19 itu yang diingkari oleh mereka. Ayat 33 kita lanjut.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itulah yang Yesus kemudian jelaskan kembali kepada para murid. Inilah darah perjanjian baru itu yang dulu pernah dikatakan dibuat Allah dengan Israel, tapi Israel telah mengingkarinya. Tetapi sebelum Israel itu dibuang ke Babel karena keberdosaan mereka 586 sebelum Masehi, Yeremia sudah berjanji memberikan satu nubuatan bahwa Allah akan memberikan perjanjian baru kepada Israel. Dan disitulah kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana jamuan Paskah yang diadakan di kemudian hari itu sebagai satu tanda peringatan yang membuat mereka ingat kembali akan perjanjian Allah dengan Israel. Perjanjian keluaran dan pembebasan dari Mesir yang dulu kemudian mereka ingkari, sekarang diperbaharui lagi di dalam Yesus Kristus. Kini Tuhan Yesus memberikan janji lagi, dengan mempersembahkan korbannya itu, tubuh dan darahnya sendiri, itu akan membawa banyak orang keluar, dibebaskan daripada perbudakan dosa. Pembaharuan perjanjian ini. Inilah darah perjanjian yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia tadi itu kemudian digenapkan malam hari itu. Inilah darah perjanjian di mana semua orang-orang yang percaya kepadanya akan mengalami pembebasan daripada perbudakan dosa. Itu sebabnya saudara, Injil Matius menjelaskan ini dengan tegas. Di dalam Matius pasal 26 saudara. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat yang ke-28 saya bacakan. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, darah perjanjian. Dan itulah kemudian malam hari itu dia mengatakan itu kepada para murid. Bapak Ibu saudara sekalian, ungkapan perjanjian baru menyambungkan kembali janji dalam Yeremia 31 tadi. Dalam janji tersebut juga perjanjian baru kemudian berlatar belakang di dalam perjanjian peristiwa Eksodus itu. Bagaimana kemudian dipulihkan kembali di dalam darah perjanjian, yaitu darah Kristus sendiri. Lalu menarik ayat 25 saudara. Kita lihat. Dikatakan ayat 25, Markus 14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, apa arti yang baru dalam kerajaan Allah? Disinilah kita melihat artinya bahwa di dalam kerajaan Allah itu, di dalam perayaan perjamuan anak domba itu, Yesus menyebut hari itu, hari ketika langit dan bumi yang baru akan hadir, di mana mereka itu akan bersekutu kembali, menikmati hidangan terakhir, menikmati perjamuan bersama dengan anak domba Allah, menikmati perjamuan dengan mempelai pria. Mempelai wanita itu akan menikmati perjamuan dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini satu pengharapan yang pasti yang Yesus katakan kepada para murid, yang pasti bahwa hari itu adalah hari orang berdosa yang percaya kepada Kristus itu akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan pada waktu itulah anak manusia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, dan mereka akan ikut mendapatkan bagian dalam kemuliaan Allah, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan Kristus di dalam perjamuan anak domba Allah. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-13 ayat 27, kita baca bersama-sama. Markus 13 ayat 27 kita baca. 1, 2, 3. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Seluruh umat pilihannya itu akan dikumpulkan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian,
Dengan sikap sederhana mengangkat roti dan cawan, dengan kata-kata sederhana Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus sudah mengatakan bahwa semua keselamatan yang lalu, semua pengorbanan yang lalu, semua domba Paskah yang lalu sebetulnya sedang merujuk kepada dirinya sendiri. Inilah darahku, inilah tubuhku. Semua terhisap masuk kepada pengertian bahwa itulah yang dimaksudkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu saudara sekalian, sama seperti Paskah pertama, dijalankan pada malam sebelum Allah membebaskan Israel dari perbudakan melalui darah domba yang terlihat itu. Demikian pula perjamuan Paskah malam itu. Yesus mengadakan memimpin Paskah itu sebelum Allah akan menebus dosa, menebus dunia ini dari dosa dengan kematian melalui darah Kristus di atas kayu salib. Berapa banyakkah kita hari ini terus mengingat bagaimana keagungan salib Kristus? Berapa banyakkah kita merenungkan kembali betapa mulianya salib Kristus yang dipandang hina oleh dunia? Atau jangan-jangan kita sudah melupakan akan salib itu dengan internalisasi data-data medsos, internalisasi informasi-informasi yang begitu banyak masuk ke dalam otak kita. Lalu kemudian mulai mengaburkan kemuliaan salib, mulai kita lupakan akan kesengsaraan Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah sore hari ini kita kembali merenungkan kesengsaraan Kristus di atas kayu salib. Maka sore hari ini ada 3 poin yang ingin sama-sama kita renungkan. Bagaimana kita memaknai kembali hidangan terakhir itu di dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama saudara, yang pertama ini mengarahkan kita kembali melihat betapa Tuhan ketika mengatakan ambillah, itu adalah satu undangan, itu adalah satu inisiatif Allah untuk membangun kembali relasinya dengan kita orang-orang berdosa. Dalam bagian poin pertama ini saudara, dia memanggil mereka ke dalam relasi pribadi dengan dia. Dia memanggil saudara dan saya pada sore hari ini untuk masuk kembali ke dalam relasi bersama dengan Kristus. Ketika dia mengatakan ambillah, ambillah, itu berarti satu undangan kepada kita, anugerah Tuhan untuk kita kembali boleh berelasi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, hidangan di perjamuan Tuhan itu adalah pengingat bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan anugerah dari kematian Yesus kecuali saudara, dia masuk ke dalam relasi pribadi bersama dengan Kristus. Berapa banyak kita menghayat ini hanya sebatas knowledge saja. Berapa banyak kita tahu sejak sekolah minggu Yesus juru selamat satu-satunya, ya kita tahu, tapi hanya sebatas knowledge, sebatas pengetahuan, mengisi kuriositas kita, mengisi rasa ingin tahu kita. Tapi sungguh-sungguhkah kita masuk ke dalam relasi pribadi bersama dengan Kristus? Berapa banyak orang Kristen yang menyandang predikat sebagai orang Kristen hari ini? Tapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh ada relasi yang terus dibangun bersama dengan Kristus di sana? Yesus pernah berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Apa artinya itu? Pendeta Stephen Tong dalam tafsirannya pernah mengatakan, kalau kita mau memahami tentang aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, pikirkanlah suami istri. Suami istri itulah yang paling mengenal satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengerti aku di dalam kamu, kamu di dalam aku itu bagaimana kita semakin mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya saudara, bagaimana kita membangun relasi dengan Kristus dalam firman dan doa dalam kehidupan kita? Ataukah dunia sudah menggelapkan kita dengan berbagai macam kebohongan-kebohongannya, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, lalu kita tidak lagi bisa memandang kepada kemuliaan salib Kristus, dan kita sepertinya mengatakan tidak ada gunanya aku membangun relasi dengan Kristus karena telah dibohongi oleh dunia ini. Tetapi saudara, sore hari ini saudara, dalam kalimat agung ini saudara, Yesus seperti ingin berkata, ingatlah, aku bersama-sama dengan kamu. Saudara, Yesus sedang mengundang kita kembali masuk di dalam relasi yang intim dengan Dia. Kesempatan
Kesempatan saudara tidak selalu ada. Ada orang mengatakan, besok-besok aja deh. Tapi saudara, berapa lama kita akan membangun itu? Kapan kita akan mulai membangun itu? Ada orang mengatakan, saya masih sehat, besok-besok aja, tunda. Segala macam pertobatan-pertobatannya itu ditunda, saudara. Ya sudah, besok aja lah, gampang lah itu, tidak ada masalah. Toh juga saya nyaman, toh juga saya sehat, toh juga saya damai dan sebagainya, tidak ada masalah dalam hidup saya. Tetapi saudara, siapa yang tahu kehidupan orang? Ada orang yang kemudian tidak disangka kemudian mengalami kematian. Baru saja kita bertemu, besoknya sudah mengalami kematian. Dan kita tidak tahu hidup kita berapa lama. Tapi ketika sore hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, ada satu kebenaran yang sedang diberikan, yaitu undangan Tuhan untuk kita boleh berelasi kembali dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita berespon? Saudara, roti ini adalah tubuhku yang diberikan untuk kamu, kata Tuhan Yesus. Ingatlah, cawan ini juga ketika kamu berdosa dan tergoda untuk putus asa. Ingatlah roti ini, ingatlah anggur ini. Aku telah membuat perjanjian baru bagi kamu dengan darahku. Identitasmu itu ditandai oleh darahku. Kira-kira Yesus mau mengatakan begitu untuk saudara dan saya sore hari ini. Lalu bagaimana kita memaknai identitas kita di hadapan Tuhan? Apakah kita mengerti bahwa identitas kita itu ditandai oleh darah Kristus? Tangannya itu pernah terpaku di atas kayu salib untuk mengukir nama kita di surga. Apa kita sungguh-sungguh melihat keajaiban salib Kristus itu? Ataukah kita justru mengabaikan itu semua karena gemerlapnya dunia hari ini? Saudara-saudara sekalian, semakin baik kita mengenal Kristus di dalam terang, semakin baik kita akan siap menghadapi kegelapan. Seberapa baik persiapan kita dalam menghadapi kegelapan? Hari ini kita tidak terlepas dengan begitu banyaknya masalah-masalah hidup, penderitaan, kesulitan hidup dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menghadapi itu? Tugas-tugas kampus juga semakin banyak, bukan? Tugas-tugas kalian sebagai mahasiswa juga semakin banyak. Belum lagi pergumulan-pergumulan pribadi, belum lagi perjuangan kita untuk melawan dosa. Terus setiap hari kita berjuang. Lalu bagaimana kemudian kita mengalami pergumulan, penderitaan, kesulitan dan tantangan hidup itu? Bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita siap? Maka saudara, semakin baik kita mengenal Kristus dalam terangnya, semakin baik kita juga untuk mempersiapkan diri menghadapi kegelapan. Saudara, seorang pendeta muda yang kena kanker tumor, tumor otak saudara. Dia divonis oleh dokter berapa minggu lagi bertahan untuk hidup. Lalu kemudian dia bertemu dengan pendeta Lutzer. Seorang pendeta Lutzer kemudian bertemu dengan dia. Lalu kemudian dia berkata kepada pendeta Lutzer dengan sukacita, dengan gembira. Dia mengatakan, aku ingin berjalan bersama dengan Kristus dalam terangnya. Supaya ketika aku masuk ke dalam kegelapan, atau kegelapan itu sudah tiba, aku tahu bagaimana di sekelilingku. Karena ada terang yang bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu sekalian, seorang penulis Kristen bernama Oswald Chamber, dia pernah berkata, sebelum kita mampu sepenuh-penuhnya menghadapi kenyataan terpekat dan terkelam dalam hidup kita, dan tanpa menghancurkan iman kita kepada karakter Allah, maka sesungguhnya kita belum benar-benar mengenal Allah. Dan berapa banyakkah kita seringkali jatuh di dalam kerapuhan iman itu? Tetapi berapa banyakkah orang-orang yang bertahan di dalam kepenatan, kekelaman, kesulitan, tantangan, penderitaan, tekanan hidup, bahkan sakit penyakit yang dialami, tetap bertahan dengan imannya kepada Kristus. Dan itu semua sebetulnya sedang dibangun bagaimana kita dekat dengan Kristus, berdekat dengan Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya untuk kembali mengalami, untuk kembali meresponi satu undangan berelasi dengan Dia. Yang kedua saudara, poin kebenaran kedua yang saya ingin sama-sama kita renungkan di dalam bagian ini. Hidangan itu saudara, itu juga sedang memberitahukan kita hal yang lebih dalam lagi.
Di dalam tradisi mereka, sebuah perjamuan makan, table fellowship, saudara, itu seringkali dikaitkan dengan konsep penerimaan. Dan saudara masih ingat cerita tentang Sakeus, bukan? Sakeus adalah orang berdosa, kemudian kembali Yesus mengundang di dalam table fellowship itu. Kemudian saudara, Yesus kemudian memberikan satu konsep bagaimana ia mengalami satu penerimaan, dan ia kembali diterima sebagai anak-anak Allah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, lihatlah Yesus ketika memberikan hidangan, ketika dia memimpin daripada perjamuan malam itu, lihatlah kembali bagaimana ketika orang Israel mengadakan jamuan Paskah itu, mereka makan hidangan itu bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan pasangan, istri, suami, anak-anak, saudara. Maka Paskah adalah makan bersama keluarga. Dan saudara, disinilah kita melihat bagaimana satu kalimat revolusioner yang Yesus katakan kepada para murid. Mengapa Yesus menarik para murid untuk kemudian mengerti hal ini lebih jauh lagi? Karena Yesus ingin membangun sebuah pemahaman. Dia sedang menciptakan, membangun sebuah keluarga baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga baru yang dimulai dengan konsep penerimaan. Undangan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Undangan untuk kemudian menerima penerimaan itu sebagai anak-anak Allah di dalam bagian ini. Itulah sebabnya saudara, kasih didasarkan oleh penerimaan Allah bagi orang berdosa seperti saudara dan saya. Kita yang telah menerima identitas baru sebagai anak-anak Allah, yang telah dibenarkan karena kebenaran Kristus, kita yang telah diterima karena kebenaran Kristus itu, maka saudara dan saya sekarang dipanggil untuk juga belajar untuk menerima orang lain. Sebagai satu keluarga baru, saudara, kita dipanggil untuk belajar menerima orang lain dalam segala kekurangannya. Demikian pula suami dan istri, saudara, dipanggil untuk belajar menerima kekurangan, keterbatasan pasangannya. Itulah sebabnya sekali lagi kita perlu memahami apakah perbedaan antara pernikahan non-Kristen dengan pernikahan Kristen. Pernikahan non-Kristen itu mengejar akan kebahagiaan. Itulah sebabnya ketika 3 tahun tidak bahagia, 5 tahun tidak bahagia, cerai. Kenapa? Karena pengejaran utamanya itu kebahagiaan. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan mengatakan pernikahan Kristen itu adalah mengejar kekudusan hidup. Bagaimana dua orang yang berpasangan ini adalah orang-orang berdosa yang dipersatukan Tuhan untuk semakin dikuduskan di dalam pernikahan yang kudus di hadapan Allah. Itu sebabnya konsep inilah kemudian membawa kita juga belajar menerima kekurangan, keterbatasan pasangan kita satu dengan yang lain. Saudara dan saya sebagai satu tubuh Kristus, kita berbagai macam latar belakang, tetapi kita belajar untuk bagaimana hadir berbagi bagi orang lain, hadir bagi sesama, memberi tempat bagi orang lain, rela berbagi cerita dan perjalanan hidup, terbuka untuk ambil bagian dalam cerita orang lain, bagaimana hidup orang lain juga, pergumulan mereka juga adalah pergumulan kita. Membuka diri untuk disentuh oleh pergumulan orang lain. Kita sudah diterima oleh Allah melalui darah perjanjian itu. Hari ini kita juga dipanggil Tuhan untuk belajar menerima orang lain. Berapa banyakkah orang Kristen seringkali terjebak dalam bagian-bagian ini, saudara? Berapa banyakkah seringkali kita mendengarkan orang-orang kemudian mengkotak-kotakkan dirinya, karena saya punya ini, saya lebih daripada itu, saya ini, akhirnya orang lain itu seperti ada gap dan lain-lain, saudara. Di dalam gereja, satu tubuh Kristus, kita semua orang berdosa yang telah diterima kembali di dalam konsep penerimaan karena ada darah perjanjian. Itu sebabnya, saudara, mari kita terus belajar berbagi hidup bagi orang lain. Mari kita belajar hadir bagi sesama, memberi tempat bagi orang lain, menerima orang lain apa adanya, dan terus belajar saling melengkapi, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Poin ketiga, saudara, poin yang sangat menakjubkan kemudian kita lihat di ayat yang ke-25. Ketika dikatakan di dalam bagian itu, saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya
yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, disinilah kalimat yang begitu sangat mencengangkan itu kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia memimpin Paskah bersama para murid malam hari itu, dia memberitahukan mereka bagaimana ada pengharapan bahwa suatu waktu nanti mereka akan mengadakan perjamuan dengan anak domba Allah. Dan bukan saja penantian itu menjadi sukacita mereka, penantian terhadap eskatologi, terhadap datangnya kembali Kristus kedua kali untuk bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Tetapi saudara lihat, kedatangan Kristus kedua kalinya itu ternyata juga menjadi satu pengharapan seluruh ciptaan. Bukan saja manusia yang sedang menantikan pengharapan itu, tapi seluruh ciptaan juga sedang menantikan sukacita persekutuan itu. Mari kita lihat beberapa ayat, saudara. Pertama, mari kita melihat Mazmur 96. Bagaimana ciptaan pun juga sedang beria-ria, bersorak-sorak menantikan hari itu. Mazmur 96. Kita baca Mazmur 96 ayat 12 dan 13. Kita baca ya. 1, 2, 3. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Penghakiman dunia akan terlaksana, keadilan itu akan dijalankan bagi bangsa-bangsa dengan kesetiaan Tuhan. Tetapi lihatlah ciptaan yang lain, saudara, sedang beria-ria untuk menantikan hari itu. Dan lihat lagi, saudara, Yesaya 55. Kita lihat Yesaya 55 ayat 12. Kita baca Yesaya 55 ayat 12. 1, 2, 3. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di hadapanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Saudara, ini penggambaran yang begitu menakjubkan bahwa hari itu akan terlaksana, bahwa bahkan bukan saja manusia, seluruh ciptaan menantikan itu. Maka saudara, poin ketiga yang kita mau renungkan sama-sama pada sore hari ini, hidangan Tuhan melakukan sesuatu yang lebih indah lagi, menunjukkan kepada masa depan kita bersama-sama dengan Yesus. Masa depan kita bersama-sama dengan Yesus di kemudian hari. Ada pengharapan eskatologi di sana. Itu sebabnya, saudara, itu sebabnya ketika mungkin hari ini kita mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu, kerinduan terbesar hati kita akan dipuaskan di hari itu. Ketika kita duduk menikmati hidangan terakhir dalam kerajaan Allah yang dijanjikan itu, dan Yesus sudah katakan itu kepada para murid, dan itulah yang akan terjadi nanti di kemudian hari itu. Dan itulah pengharapan saudara dan saya. Bagaimana kita terus di dalam bagian ini kita terus diingatkan, kita adalah peziarah dalam perjalanan menuju ke kota Zion itu. Kita adalah seorang musafir yang sedang berjalan menuju ke Yerusalem yang baru itu. Perjalanan menuju kepada langit dan bumi yang baru itu. Dan di sanalah kita akan menikmati sukacita itu. Itulah yang membuat kita kuat hari ini. Itulah yang membuat kita itu tegar hari ini melewati berbagai macam tantangan, bahkan penderitaan hari ini. Kenapa, saudara? Karena ada janji, ada pengharapan di kemudian hari. Air mata tidak akan ada lagi, penderitaan tidak akan ada lagi. Bahkan kita akan bersekutu bersama dengan Kristus selama-lamanya di sana. Sukacita terus siang dan malam kita rasakan, menikmati hidangan bersama dengan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri.